malaikat Mikail menghentikan langkah matahari agar matahari tersebut tidak segera terbit di permukaan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya AMR di channel AMR Mujur TV. Alhamdulillah kita masih bisa ketemu lagi. Kebetulan ini tanggal 6, sesuai dengan edaran gubernur tanggal 6 dan 7 kita di rumah saja. Nah, karena di rumah saja saya rekaman untuk menambah pengetahuan, khususnya saya pribadi dan umumnya kepada para panjenengan yang menyimak video ini. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna wa yanzuru ila wajhi syaikhi sabahan wa masaan wa yaqulu ya 'abdi qad kabura sinnuka wa raqqa jilduka wa daqqa 'adhamuka wa qataraba ajaluka wa hana qudumika ilayya fastahyi minni fa an astahyi min syaibatika an u'adzibaka finnar. Hadis diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna wa yanzuru ila wajhi syaikhi sabahan wa masaan wa yakul. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memandang wajah orang yang sudah tua di waktu pagi dan sore hari seraya berfirman, ya 'abdi qad kabura sinnuka wa raqqa jilduka wa daqqa 'adhamuka wa qataraba ajaluka wa hana qudumika ilayya fastahyi minni fa an astahyi min syaibatika an u'adzibaka finnar. Itu dawai Allah, namanya hadis qudsi, firman Allah yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, disampaikan oleh Rasulullah, ini namanya hadis qudsi. Wahai hambaku, sesungguhnya telah tua umurmu, sudah tipis kulitmu, sudah koyak tulangmu, sudah dekat ajalmu, dan sudah datang waktumu untuk menjumpai aku. Maka malulah kamu kepadaku, karena aku, Allah, merasa malu dari ubanmu untuk menyiksamu di neraka. Ini peringatan bagi kita-kita yang sudah berusia lanjut, juga bagi saya sendiri yang saat ini sudah berkepala 4. Allah sebenarnya malu untuk menyiksa kita. Allah sebenarnya malu untuk menurunkan azabnya kepada kita, lebih-lebih menyiksa kita di neraka. Melihat uban yang telah ada di kepala kita, Allah itu rasanya bagaimana gitu. Tapi kita sedikit pun kadang tidak merasa malu. Artinya apa? Kita masih sering menghabiskan sisa-sisa umur ini untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, jauh dari Allah, masih enggan berjamaah, masih enggan, bahkan ada yang enggan untuk sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Kita masih enggan mendekat kepada Allah, padahal Allah sebenarnya melihat uban yang ada di kepala kita. Itu Allah merasa malu seandainya nanti Allah harus menyiksa kita di neraka. Tapi seandainya kita tetap berbuat maksiat, ya apa boleh buat, itu konsekuensi dari akibat perbuatan maksiat. Allah berhak untuk menyiksa kita, meskipun toh ada beberapa hamba yang dikehendakinya untuk diampuninya. Ada sebuah hikayat tentang seorang tua, yakni ketika sahabat Ali karramallahu wajhah, beliau ingin melakukan sholat berjamaah di masjid. Karena merasa sudah agak terlambat, Sayyidina Ali bergesa-gesa, berjalan agak cepat, tergesa-gesa untuk menuju ke masjid agar bisa menjumpai jamaah sholat subuh bareng Rasulullah Muhammad SAW. Tiba-tiba di depan Sayyidina Ali ada seorang tua yang renta, seorang tua yang berjalan pelan-pelan, sehingga Sayyidina Ali saking hormatnya kepada orang tua, beliau tidak berani menyalipnya, sehingga Sayyidina Ali pun mengikuti langkah orang tua ini dari belakang, pelan. Padahal Sayyidina Ali sebenarnya tergesa-gesa, terburu-buru
agar bisa menjumpai jamaah subuh bareng Rasulullah. Sesampai di dekat masjid, ternyata orang tua ini tidak masuk masjid tetapi berbelok arah. Dari situ Sayyidina Ali sadar bahwasanya orang tua ini bukanlah seorang muslim tapi seorang Nasrani. Kemudian Sayyidina Ali bergegas masuk ke dalam masjid dan dijumpainya Rasulullah Muhammad SAW masih dalam keadaan rukuk, sehingga Sayyidina Ali bergegas takbir kemudian mengikuti rukuk Rasulullah. Sebagaimana kita ketahui dalam hukum fikih, ketika ada makmum masbuk masih bisa rukuk bareng imam, masih menjumpai rukuknya imam dan bisa rukuk bareng imam, maka ini terhitung jamaah. Ini pun yang dilakukan oleh Sayyidina Ali. Akhirnya setelah selesai sholat subuh, Sayyidina Ali bertanya karena heran beliau, kenapa Rasulullah memanjangkan rukuknya. Terus kemudian Rasulullah bercerita bahwa sebenarnya Rasulullah tadi kepingin mengangkat punggungnya atau ingin bangun dari ruku untuk melakukan iktidal, tapi punggung Rasulullah ditekan oleh malaikat Jibril. Ditekan dengan tangannya malaikat Jibril agar Rasulullah tidak segera iktidal demi menunggu Sayyidina Ali karomah wajah. Lantas sahabat lain menanyakan hal itu, kenapa demikian? Rasulullah tidak bisa menjawab. Beliau diam, aku tidak tahu. Akhirnya datanglah malaikat Jibril memberitahukan kepada Rasulullah bahwasanya itu dilakukan oleh malaikat Jibril karena ada Sayyidina Ali yang ingin ikut jamaah bareng jenengan, tetapi di depan Sayyidina Ali ada orang Nasrani yang sudah tua yang berjalan pelan-pelan, sehingga Sayyidina Ali saking hormatnya kepada orang tua ini, Sayyidina Ali tidak berani menyalibnya, sehingga kemudian Sayyidina Ali baru bisa masuk ke dalam masjid. Untuk itu punggungmu aku tekan agar Sayyidina Ali tidak terlambat bisa mengikutimu jamaah subuh bareng-bareng sahabat yang lainnya. Sahabat lain terkesan, takjub, keheranan. Hal semacam itu belum mengagumkan, karena ada yang lebih mengagumkan lagi. Apa itu? Kalau Rasulullah pas rukuk ditekan punggungnya oleh malaikat Jibril agar Rasulullah tidak segera iktidal karena menunggu Sayyidina Ali, agar Sayyidina Ali tidak terlambat jamaah. Tapi ada hal yang jauh lebih mengagumkan daripada itu, adalah malaikat Mikail menghentikan langkah matahari agar matahari tersebut tidak segera terbit di permukaan bumi. Agar apa? Agar waktu sholat subuh menjadi agak panjang. Nah, untuk apa itu dilakukan? Tidak ada lain karena menghormati Sayyidina Ali karomah wajah yang telah menghormati orang tua di depannya. Subhanallah. Bisa kita bayangkan, ini orang tua Nasrani, bukan Muslim. Orang tua Nasrani yang dihormati oleh Sayyidina Ali sehingga Sayyidina Ali memiliki kemuliaan seperti itu. Bagaimana seandainya itu orang tua yang Muslim atau bahkan seorang ulama, seorang kiai? Tentu jauh lebih daripada itu. Oleh karena itu, kepada yang tua selayaknya kita hormat tanpa pandang bulu, tanpa pandang agama, apalagi hanya pandang partai atau organisasinya. Orang tua berhak untuk kita hormati. Kita sebagai yang muda punya kewajiban untuk menghormati yang lebih tua tanpa pandang agama. Lihatlah Sayyidina Ali, beliau hormat kepada orang tua meskipun itu non muslim, tetapi Allah memuliakan Sayyidina Ali sehingga Allah memerintahkan Jibril untuk menekan punggung Rasulullah sehingga masih bisa bersama-sama jamaah, dan Allah memerintahkan malaikat Mikail untuk menghentikan langkahnya matahari agar tidak segera terbit di permukaan bumi ini. Demikian kuliah subuh pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya, tetap di channel AMR Mujur TV. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.